Ini belum tentu sepenuhnya benar. Semua senyumannya bukanlah senyuman yang sesungguhnya. Dan bisa saja ini hanya menggambarkan sedikit saja atau mungkin 10. Sehingga kalau seseorang berduka, apa mereka nggak boleh kerja? Apa mereka nggak boleh juga melakukan hal-hal yang biasa mereka lakukan? Terutama apakah mereka tidak berhak mencari nafkah? Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Belum 100 hari wafatnya Vanessa Angel dan Bibi, Gala ini baru menjadi yatim piatu. Kok Onti Fuji sudah happy-happy? Itu adalah screenshot dari unggahan seorang netizen yang namanya juga dikaburkan, yang saya lihat ini diunggah oleh Fuji sendiri. Fuji merasa terenyuh saat orang berpendapat seperti itu. Saya pun baru kepikiran saat ada orang berkomentar seperti itu. Bagaimana mungkin ini netizen itu selalu ada cara untuk mengomentari orang. Jadi kalau sudah suka, mereka akan puji-puji. Tapi kalau mereka nggak suka, selalu nyari alasan untuk bisa saja mengomentari orang lain. Jadi kalau menurut saya di sini, ini sih sesuatu yang kita harus menjadi dewasa melihat hal seperti ini. Fuji pun seharusnya nggak usah memasukkan hati untuk orang-orang yang seperti ini. Mereka ini hanya pandai berkata-kata tapi tidak ikut merasakan. Dan kalau menurut saya, jadilah seorang netizen yang bijak. Ingat, selalu ada hal yang mungkin membuat kita sedih, marah atau apapun. Jangan terus kalian mengomentari ini di sosial media, apalagi berkomentar ke seseorang yang memang tidak kalian kenal dan kalian tidak tahu mereka ini seperti apa. Jadi kalau menurut saya ini hanyalah sebuah komentar yang julid. Nggak usah diperhatikan dan ya ngapain harus dipikirin. Memang akhirnya ada beberapa cara orang untuk menghadapi kedukaan. Nah, ini adalah sebuah cara di mana seseorang ini menghadapi hal-hal yang membuat mereka ini bersedih. Ada beberapa kebudayaan yang saat kedukaan ini terjadi, mereka malah menyanyi dan melakukan sebuah, kalau boleh dibilang ini pesta. Dan gak ada yang salah tentang ini tadi. Bahwa sebenarnya rasa kehilangan itu adalah satu hal. Tapi meratapi itu sebenarnya juga kalau dilakukan terus-menerus juga nggak akan elok. Sehingga kalau seseorang berduka, apa mereka nggak boleh kerja? Apa mereka nggak boleh juga melakukan hal-hal yang biasa mereka lakukan? Terutama apakah mereka tidak berhak mencari nafkah? Karena seseorang yang sudah meninggal, ya segalanya akan berhenti di situ. Tapi orang yang ditinggalkan ini yang merasa sedih. Ini yang hidupnya terus berlanjut. Apalagi Onti Fuji di sini ditinggali Gala yang harus diasuh oleh seluruh keluarga Pak Haji Faisal. Sehingga kalau saya lihat di sini, kita harus tahu bahwa yuk kalian yang lebih sabar, karena Fuji pun melakukan ini sebenarnya untuk menghilangkan duka yang ada di hatinya. Saya pikir kalau dulu saya kehilangan ibu saya, secepat mungkin saya kerja, biar saya cepat melupakan hari beliau ini berpulang. Sehingga kalaupun saya harus mengenang, tidak harus mengenang dengan sakitnya hati. Ini adalah satu hal yang mungkin hanya orang-orang yang pernah kehilangan yang bisa bercerita. Orang yang mengomentari, saya yakin pasti belum pernah kehilangan orang yang mereka sayangi. Dan suatu saat nanti mereka pasti akan merasakan. Coba kalian semua yang pernah merasakan kehilangan orang yang kalian sayangi, betul nggak? Kalian pengennya segera melakukan kegiatan sehingga kalian ini bisa lupa dengan sedihnya, tapi ingin mengingat orang itu dengan semua kegembiraan yang pernah dia berikan. Tulis komentar di bawah sini. Dan kalau saya lihat di sini, sebenarnya ini kan memang sudah pekerjaan Fuji sebagai seorang entertainer. Maka apapun yang diunggah tentu saja adalah sesuatu yang sifatnya ini happy. Akan berbeda kalau dia adalah seorang perawat, akan berbeda kalau dia seorang ustadzah, atau akan berbeda kalau dia seorang pengajar. Maka sebenarnya ini adalah sebuah hal yang dicari-cari dan berusaha untuk dipersalahkan hanya mungkin karena dia ini membenci Fuji. Dan lagi pula saat kita melihat sesuatu, kita merasa kita mengenal hal itu tadi. Saat kita mengikuti medsos seseorang, kita berasa mengenal orang ini tadi. Rasanya seperti dekat, apalagi saat mereka berbicara ke depan kamera dan menyapa kita semua. Tapi ilusinya membuat seakan-akan kita mengetahui dia 100%. Padahal pada kenyataannya dia sama-sama manusia. Dan apa yang kalian lihat di medsos, ini belum tentu sepenuhnya benar. Semua senyumannya bukanlah senyuman yang sesungguhnya. Dan bisa saja ini hanya menggambarkan sedikit saja atau mungkin 10-15% bahkan kurang dari itu, dan kenyataannya mungkin tidak seperti yang kalian bayangkan. Maka berhenti berkomentar dan cobalah untuk mengomentari dengan bijak. Jadi kita lihat lagi. Nah, Fuji pun di sini juga melihat bahwa tidak aji mumpung.
Tapi apapun yang dia dapatkan ini ada rezeki Gala yang ada di dalamnya. Tidak bisa dipungkiri bahwa Fuji naik juga karena Gala. Dan dia pasti memberikan apapun yang dia dapatkan sebagiannya untuk Gala. Dan karena itu maka saya pikir sih ini adalah satu hal yang dimana Tuhan menitipkan rezeki Gala kepada Fuji. Dan jika ini terjadi, apakah kalian mau mengomentari bahwa rezeki Gala ini tidak seharusnya dititipkan kepada Fuji? Maka kalau saya lihat di sini, yuk kita ikut bahagia atas kebahagiaan orang lain dan stop iri dan terus kemudian mencari alasan untuk membuat orang ini dibenci oleh orang yang lainnya. Tapi Gala kan harusnya ada Pak Haji Faisal dan Bu Dewi di sini. Kalau saya pikir enggak juga ya, karena Pak Haji Faisal dan Bu Dewi ini usianya sudah senja, sudah saatnya mereka ini itu menikmati masa tuanya. Sampai akhirnya harus punya anak lagi karena Gala di sini sudah tidak memiliki orang tua. Sedangkan tante dan omnya tentu saja kan akan memiliki kehidupan sendiri. Maka Gala ini adalah tanggung jawab seluruh keluarga. Dan apapun yang didapatkan dari video Pak Faisal saat dia ini menerima endorse, Bu Dewi saat membuat konten tentang masakan yang di YouTube, dan kalian harus subscribe juga, ini tentu saja Fuji yang mendapatkan semua rezeki ini akan ada rezeki Gala di dalamnya. Maka daripada itu, yuk kalau kita tidak bisa berkomentar yang baik, sebaiknya kita diam saja. Dan sungguh sebenarnya saya sih nggak pengen ada di posisi Fuji dengan apa yang dialami seperti ini dan semua kesedihan yang terjadi. Jadi saya tetap menganggap Fuji adalah seorang pribadi yang kuat, dan kembali lagi, janganlah berkomentar jika ternyata itu adalah sesuatu yang buruk kepada siapapun. Lalu, walaupun unggahan itu akhirnya dihapus juga, ada rasa penyesalan di situ. Mungkin juga Fuji akhirnya merasa bahwa mungkin ini adalah orang yang anak lebih kecil darinya, atau seseorang yang mungkin saja mengalami sebuah hal yang malang dalam kehidupan, terus kemudian merasa perlu untuk berkomentar hanya agar dia bisa melampiaskan itu semua. Dan saya pikir di sini Fuji sebaiknya mulai untuk meng-hire seorang PR consultant, public relation consultant. Mungkin memang perlu agar ya hal-hal seperti ini bisa disikapi dengan lebih baik. Tapi seharusnya dengan ketulusan Fuji hal ini bisa dilalui. Tapi pasti akan sangat berat dan pasti akan sangat sulit untuk seorang Fuji dengan usianya, dengan semua ketenarannya dan rasa kehilangan serta ada Gala di dalam hidupnya ini tadi. Maka yuk kita doakan yang terbaik, dan semoga untuk orang-orang seperti Fuji di luar sana bisa terinspirasi oleh kisah hidupnya. Dan itu tadi yang bisa saya bacakan, kan kisah Fuji dan komentar netizen yang miring tentangnya. Untuk kalian semua yang ingin dibacakan kartunya, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Dan doa yang terbaik untuk kalian semua yang mengalami hal-hal yang dialami oleh Fuji ini tadi. Dan ingat, apapun komentar orang tentang kalian, jika kalian tidak merasa melakukan itu, ada baiknya tidak usah dibalas dan tidak usah disikapi. Karena terkadang sosial media ini membawa kita ke satu titik yang kita inginkan. Tapi salah berkomentar akan membuat semuanya hilang dalam hitungan detik. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.